الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini kan ya. Apa? Waratus salam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waraddu salamin. Waraddu salamin lan jawabi. Waraddi salamin lan koyon jawabi salam. Sing salam mau masnunin ingkang den sunataken. Termasuk fardu kifayah adalah menjawab salam yang salam itu pada dasarnya adalah disunnahkan. Anjam'in songko sekelompok, lebih dari satu. Itsnaini tegese dua orang, fa'aksara mongko luwe akeh. Maksudnya fardu kifayah dari orang dua atau lebih. Kalau misalnya orangnya yang disalami satu, ya berarti fardu ain. Tapi kalau yang disalami itu dua, jam'in, maka hukumnya fardu kifayah. Fa'aksara mongko luwe akeh, fayasku itu mongko gugur apa al-fardu apa fardu anil baqina songko sekarine. Fardu itu gugur songko selain orang yang jawabi. Wa yakhtasu lan tertentu sapa wong sing jawabi bisawabi kelawan ganjaran. Yang jawabi yang untuk ganjaran. Fa'in raddu mengko lamun nolak lamun mangsuli sapa wong akeh. Mangsuli itu jawabi, kabeh jawab. Kulluhum ya sekabehane wong akeh, jamun tadi. Walau murattaban lan senajan diurutaken. Jawabnya itu diurutaken. Assalamualaikum. A jawab waalaikumsalam. B juga jawab setelahnya waalaikumsalam. Begitu terus C jawab waalaikumsalam. Salah berurutan. Usibu mengkodin ganjar sapa mengkono jam'un thawabal fardi kelawan ganjaran fardu. Bukan berarti yang pertama itu fardu, yang kedua itu sunat, yang ketiga itu apa? Sunat. Semuanya mendapatkan pahala fardu. Bandingannya kayak ini, kal musallina kaya biro-biro wong sing salat adal jenazah ing atase jenazah. Jenazah itu hukumnya fardu kifayah, tapi bukan berarti salat yang kedua itu lalu sunat. Ya sama, jenisnya itu jenis fardu. Maka orang sholat jenazah yang kedua, sholat jenazah yang ketiga itu semuanya mendapatkan pahala fardu, bukan pahala sunnah.
jenisnya itu memang jenis fardu. Walau sallama namun uluk salam sapa jam'un sapa sekelompok murattabuna ingkang den urutaken. Ada orang 5 datang kepada saya secara berurutan. Assalamualaikum, 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 berurutan. Farodda ala wahidin ing atase wong suci. Farodda mengkono limang suli menjawabi sapa wahid marrotan kelawan sambalan. Qasidan hale nyengojo jami'ahum ing sekabehane jam'un. Wa kadzalan kaya mengkono qasidan jami'ahum lau atlaqa lamun mutlaqaken sapa wong. Alal aujahi ing atase pendapat ingkang luweh anduweni wajah. Ajza'ahu mongko nyukupi apa salamun marrotan hu ing wong. Malam yahsul selagi ora kasil apa faslun apa pemisah darun ingkang bahayani. Kalau tidak ada terjadi pemisahan yang membahayakan. Maksudnya membahayakan itu yang mempengaruhi terhadap kelangsungan keterkaitan antara salam dan jawabannya. Karena salam itu adalah jawaban terhadap salam yang kedua itu adalah jawaban terhadap salam yang pertama, maka itu secara uruf itu harus orang memandang bahwa dia sedang menjawabi. Kalau ada uruf mengatakan dia tadi tidak menjawabi, itu berarti dosa gitu ya. Jadi misalnya ya, saya salam, hari ini misalnya jam inilah saya salam ya, assalamualaikum. Lalu kamu tidak menjawab. 10 menit berikutnya kamu baru jawab waalaikumsalam. Jeda antara saya ngomong salam, lalu kamu jawab assalamualaikum. Itu orang itu pada menanti, ini kok enggak jawab ya, kok enggak jawab ya. Jadi antara saya salam sampai 10 menit berikutnya, orang itu sudah punya persepsi kalau kamu sekalian ini tidak menjawab. Nah, ada persepsi orang kamu tidak menjawab, itu menunjukkan kamu tidak dianggap menjawab. Di menit 1 sampai menit ke berapa? Ke 10. Berarti di menit 1 dan ke 10 itu ada unsur dosanya. Itu ya. Ada unsur apa? Dosanya. Karena secara uruf orang mengatakan ini orang ini enggak jawab. Sudah ada persepsi itu. Ya. Maka kalau ada orang salaman beruntun, misalnya ada orang jejer-jejer gini ya, atau bukan jejer-jejer, saya misalnya ada orang lah ya di sini, lalu ada orang datang ngejak salaman, masing-masing orang yang salaman itu assalamualaikum, satunya lagi assalamualaikum, ya, satunya lagi assalamualaikum, lalu saya tidak menjawab, nunggu sampai akhir aja lah, saya gabung saya gabung. Kakean salam ngeseli wong. Kalau cuma 5 orang ya mungkin nggak masalah ya. Waalaikumsalam. Berniat untuk menjawab semuanya kan tidak masalah. Wong 5 orang aja kok. 5 orang kan paling cepat ya. Jadi kalau 5 orang lewat kan, lalu saya jawab kan orang punya anggapan saya sudah jawab sekali tapi untuk semuanya.
Tapi bayangkan kalau yang salam itu misalnya orang 30 saja. Saya menunggu jawabnya di nomor 30 kan ya, yang pertama itu tak salami ragam jawab iki kan gitu ya. Itu berarti ada jeda di mana itu dianggap membatalkan keterkaitan antara salam dan jawabannya. Ya, kalau yang seperti ini itu berarti tidak sah gitu. Tetap orang itu ketatrapan dosa karena dianggap tidak menjawab salam yang pertama, ya. Jadi walhasil itu salam satu itu bisa digunakan untuk menjawabi banyak salam. Salam satu itu bisa digunakan untuk menjawabi salam. Tapi syaratnya orang harus punya anggapan bahwa salam yang satu kali itu memang yang memberi salam itu ini merasa dia itu segera dijawab. Tidak sampai dia punya persepsi saya ini enggak dijawab. Misalnya lagi contohnya ya. Saya punya tamu jumlahnya 10. 10 itu rumahnya ya orangnya datang dari pokoknya beda-beda lah. Salaman gini. Angsal salam saking si A, salaman lagi. Angsal salam saking si B. Alaikum wa alaihimussalam. Cukup apa enggak? Apa harus saya jawab satu-satu? Ya. Kalau segera misalnya salamannya itu segera, ya dapat salam dari ini, dapat salam dari ini, dapat salam dari ini, dapat salam dari ini. Segera kan? 4 orang kan gampang. Ya dapat salam, ya dapat salam, dapat salam. Alaikum wa alaihimus assalam kan? Tidak. Orang ini kan tidak ada yang merasa saya cuekin. Tapi bayangkan kalau tamunya itu misalnya 40, dapat salam. Dapat salam. Piye kabare, dapat salam. Ya, itu kan sudah lama kalau 40. Setelah 40 baru saya mengatakan alaikum wa alaihimus salam. Kan orang merasa jeda antara, kalau yang terakhir sih cepat, tapi kalau yang tamu yang salaman yang pertama kan merasa agak dicuekin, kok enggak dijawab-jawab. Nah kalau secara uruf ini orang mengatakan ini kayaknya yang pertama itu dicuekin gitu ya, ya itu berarti satu salam tidak dianggap cukup untuk menjawab sekian salam, gitu ya. Wa dakhala lan melbu fi qauli ing dalam pengucapan ingsun rupane pengucapan masnunin ya, raddu salamin masnunin, salam yang disunahkan. Apa salamu imra'atin, salamnya orang perempuan ya. Jadi kewajiban menjawab salam itu kalau salamnya itu sendiri sunnah. Kalau salamnya tidak sunnah ya tidak perlu dijawab, artinya tidak wajib. Enak-enak qadil hajat disalami, ya kan itu tidak baik. Orang qadil hajat kok disalami. Tahu orangnya qadil hajat, assalamualaikum, sehat Kang, lagi teko aku. Apa maksud dijawab tadi? Kan tidak baik. Ngomong salam di WC, di toilet kan ya tidak baik. Ya. Artinya salamnya sendiri itu bermasalah. Ya, salamnya itu bermasalah. Ya, kalau salamnya bermasalah, ya jawabannya juga tidak wajib karena itu salam yang bermasalah. Nah, termasuk salam yang disunahkan yang tidak bermasalah adalah salamu imra'atin ala imra'atin. Salamnya seorang perempuan
ala imra'atin ing atase wong wedok. Wong wedok salaman karo kok salaman. Uluk salam menyampaikan salam kepada perempuan. Au nahwi mahramin, atau salamnya perempuan kepada sepadane mahram. Maksudnya laki-laki tetapi mahram, kakaknya, pamannya, bapaknya, anaknya, keponakannya, ya pokoknya yang mahram-mahram. Itu juga salam yang tidak bermasalah, salam yang sunnah. Au sayyidin, atau sayyid, perempuannya berarti budak. Perempuan budak ketemu tuannya, assalamualaikum, nggak masalah. Ya itu juga sunnah. Au zaujin, atau salam kepada suami. Suami. Itu juga tidak bermasalah. Tentu sangat tidak bermasalah. Ya ini karena ini disunahkan. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono suami dan sayyid dan ilakhir tadi ala ajnabiyin ing atase ajnabi, orang ajnabi, orang asing, tidak ada kaitan apapun, tidak mahram, tidak suami, tidak tuan, pokoknya orang asing. Wahya utai perempuan iku ajuzun, iku ajuz, sudah tua. Umurnya itu sudah tua banget. Ajuz namanya. La tustaha ingkang ora den syahwati, tidak disenangi. Secara umum, secara normal sudah tidak lagi mendapatkan perhatian dari kaum laki-laki. Itu juga tidak bermasalah. Berarti masih bisa ya ketemu mbah-mbah. Ketemu mbah-mbah. Mbah, lalu mbah-mbahnya pas ketemu itu assalamualaikum, waalaikumsalam, wilujeng mbah, saking pundi iki pijet, pijet, setuwa kan ya pijet barang. Masalah ya tidak ada masalah ya. Wa kadza wa yalzamu halan wajib ing perempuan fi hadis surati ing dalam ikilah surah. Fi hadis surati ing dalam ikilah surah. Surah di mana dia itu orang tua yang sudah la tustaha, umurnya 80 ya. Apa sing wajib raddu salamir rajuli? Apa mangsuli salamnya orang laki-laki? Mbah-mbah ketemu karo wong lanang asing, tidak ada kaitan yang tadi itu, terus ketemu terus laki-lakinya itu salam kepada mbah-mbah ini, mbah, assalamualaikum, wilujeng mbah. Berarti karena ini dianggap sunnah, maka perempuan itu wajib untuk apa? Menjawabi, ya. Amma mustahatun, anapun utawi perempuan yang masih disenangi. Secara umum laki-laki masih senang kepada perempuan ini. Masih muda atau masih sudah cukup berumur tetapi masih disenangi. Laisa ora ana iku maha sertane mustahah apa sing ora ana imro'atun sapa perempuan ukhra ingkang oneh. Fayahrumu mongko iku haram alaiha ing atase iki perempuan apa radu salamin, apa njawabi, apa radu salami ajnabiyin, apa njawabi salamnya ajnabi. Wa misluhu lan iku sepadane mengkono raddu njawabi ibtida'u utawi ngawiti salam, yaitu juga tidak diperbolehkan. Menurut ini hukumnya haram ya. Laki-laki satu dengan perempuan satu tidak ajnabi, sama-sama ajnabinya, tiba-tiba assalamualaikum, waalaikumsalam, itu hukumnya bagi perempuannya, bukan bagi laki-lakinya. Bagi perempuannya hukumnya adalah apa? Haram. Baik memulainya atau
menjawabinya. Wa yukrahu lan den makruhaken apa raddu salamiha, apa jawabi salamnya perempuan tadi. Pamislu lan iku sepadane radduhu ibtida'uhu utawi ngawiti salam aidon halimaneh. Kalau bagi laki-lakinya itu tidak sampai haram, tetapi makruh. Perempuan tiba-tiba salam kepada laki-laki, Assalamualaikum. Laki-lakinya menjawab makruh, perempuannya hukumnya apa? Haram. Ya, saya bacakan ini. Begitu juga sebaliknya, laki-lakinya tiba-tiba Assalamualaikum. Itu juga makruh. Perempuannya yang jawab, perempuan hukumnya apa? Salah. Haram. Wal farqu tawi bedanya apa ini? Iku anna raddaha saat temene jawabine perempuan. Wabtida'aha dan memulainya perempuan. Iku yutammi'uhu. Dadi akan tomak. Dadi akan kepengin apa mengkono radduhu ing laki-laki. Li tomaihi krono tomai laki-laki via ing dalam perempuan aksara kelawan luwe akeh. Karena nanti menjadikan laki-laki tomak kepada perempuan itu lebih banyak. Laki-laki diberi harapan seperti ini sama dengan memberi harapan untuk menjawab, untuk apa gitu ya. Bi khilaf ibtidaihi kelawan berbedani oleh ngawitine wong lanang, waradi lan mangsuline wong lanang. Kalau laki-laki yang salam itu tidak terlalu menjadikan perempuan itu berharap. Karena itu laki-lakinya hanya sekedar makro, tapi kalau perempuannya itu hukumnya apa? Haram. Kala ngendika hu iki pendika sapa syekhuna sapa syekh kita. Walau salama dalam menuluk salam sapa laki-laki ala jam'i niswatin ing atase sekelompok perempuan, wajib mengko wajib. Kalau ini berarti tidak masalah. Satu laki-laki ketemu sekelompok perempuan, Assalamualaikum. Enggak masalah, tidak masalah. Wajib mengko wajib apa raddu ihdahunna. Apa jawabine salah satunya niswah. Idla yuksha karena tidak dikhawatirkan apa fitnah atau apa fitnah hina idzin nalikane mengkono salama ala jam'i niswatin. Karena kalau perempuan bergerombol itu tidak menimbulkan fitnah. Wa kharaja lan kejaba biqauli lan pengucap ingsun ala jam'in rupane ala jam'in sapa al-wahidu. Sapa wong siji. Walhasil salam itu baik. Kanjeng Nabi kalau tidak salah mengatakan lam tu'minu hatta lam tadkhulu al-jannata hatta tahabbau. Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu hatta tu'minu, gitu ya. Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu iman. Dan kamu tidak akan iman sampai kamu saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Dan kamu tidak hanya, terus Kanjeng Nabi mengatakan, mau enggak kamu saya tunjukkan caranya agar saling mencintai. Yaitu adalah ifsya'u as-salam. Di antaranya jawabannya Kanjeng Nabi. Ya, itu adalah menyebarkan salam. Salam itu penting sekali. Nah, ini tidak ada yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Pokoknya Kanjeng Nabi mengatakan, kalau kamu kepingin saling menyayangi, saling mencintai, ada keterkaitan sosial yang baik, maka kalau ketemu itu saling apa? Salam. Oke. Nah, nas Nabi ini itu tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, gitu loh ya. Tapi di sisi yang lain, Nabi itu juga ada dalam beberapa hal di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan itu Kanjeng Nabi itu memberi catatan-catatan khusus.
Nabi misalnya mengatakan fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Maka hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu harus hati-hati. Jadi di satu sisi Nabi mengatakan kalau kepingin masyarakat itu saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, maka budayakan apa? Salam. Dan Nabi tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Baik salamnya laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan, atau laki-laki kepada perempuan, atau perempuan kepada laki-laki. Oke. Itu di satu sisi. Di satu sisi yang lain itu di sebelah kanannya misalnya. Tapi di sebelah kirinya Nabi juga memberi peringatan hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya tadi itu, ya, bahwa fitnah terbesar bagi laki-laki itu adalah perempuan. Apakah ada nas yang sorih? Jangan salam laki-laki kepada perempuan. Enggak ada. Apakah ada nas yang sorry, perempuan jangan salam kepada laki-laki? Enggak ada. Oke ya. Yang ada adalah hati-hati hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Itu yang ada. Karena itulah kemudian ulama itu beristihad. Salam itu baik, tapi kalau menimbulkan fitnah, maka akan bermasalah. Ya, salam itu baik, tapi kalau menimbulkan fitnah itu bermasalah. Nah berarti, ya tentu orang tidak boleh tazkiyatun nafsi. Kalau saya itu kayaknya nggak mungkin ada fitnah, itu terlalu pede banget. Contohnya itu kayak gini loh. Kanjeng Nabi itu di masjid. Ya contohkan ya. Kanjeng Nabi itu di masjid. Sedang i'tikaf, lalu didatangi istrinya Sofiyah. Sofiyah lalu masuk masjid karena istrinya itu mendatangi, terus Kanjeng Nabi ngobrol sama istrinya di masjid. Nah, setelah ngobrol sekian lama, lalu Sofiyah itu pamit. Karena Sofiyah pamit, Kanjeng Nabi ya mengantarkan sampai gerbang masjid gitu mungkin ya, diantarkan. Nah, ketika diantarkan itu sama Kanjeng Nabi, ada dua orang laki-laki sedang berjalan di samping masjid gitu. Sehingga mengetahui kalau Kanjeng Nabi itu keluar dari masjid disertai dengan perempuan. Kata Nabi, ya Nabi kayaknya tidak sampai keluar karena beliau itu sedang apa? I'tikaf. I'tikaf kan tidak boleh keluar dari masjid. Mungkin di batas masjid gitu ya. Walhasil tidak di situnya ya. Ada orang laki-laki sahabat itu lalu kebetulan lewat sehingga ngonangi Kanjeng Nabi itu keluar dari masjid bersama perempuan. Lalu Kanjeng Nabi itu bilang kepada dua sahabat ini istri saya Sofiyah. Maksudnya sekelas Nabi itu juga mengajarkan kepada kita untuk tidak over ini ya, percaya diri bahwa saya tidak mungkin melakukan kesalahan apapun. Sehingga saya tidak perlu memperkenalkan. Bahkan sekelas Nabi itu ketika ada orang laki-laki dua, Kanjeng Nabi mengatakan ini Sofiyah, ini bukan siapa-siapa. Ini bukan orang lain, ini adalah Sofiyah. Sampai sahabatnya itu rasanya mungkin kudu nangis. Sampai mengatakan begini, Kanjeng Nabi, kalau saya itu bisa suudzon kepada orang lain, saya tidak mungkin suudzon Kanjeng Nabi. Jenengan tidak perlu memperkenalkan itu siapa, saya sudah husnudzon itu pasti halal kalau Kanjeng Nabi itu pasti benar. Tapi segitu pun Nabi tetap memperkenalkan kalau ini adalah istrinya. Artinya mengajari kepada kita semuanya jangan gampang-gampang untuk mempercayai diri kita bahwa kita ini adalah orang yang bebas dari suudzon, bebas dari kesalahan gitu ya. Oke. Nah, tadi saya sampaikan, jadi di satu sisi itu salam itu sebetulnya tidak ada apa? Ini salam itu tidak ada
tidak ada penjelasannya apakah perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan, pokoknya salam itu ya salam aja. Salam itu hukumnya baik, ketemu orang itu ya salam. Tapi di sisi yang lain Kanjeng Nabi juga memberi peringatan, hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu harus apa? Hati-hati. Itu maksudnya ya. Nah, salam kalau begitu bagaimana? Ya sebetulnya tidak ada larangannya. Kalau ada larangan-larangan itu pasti alasannya itu karena bisa menimbulkan fitnah. Jadi ya, itu bisa menimbulkan fitnah. Makanya ya orang harus mengukur dirinya sendiri. Salamnya pemuda dengan pemuda itu lain dengan salamnya orang tua dengan anak, walaupun sama-sama satunya. Ya kan? Oke. Sekarang, ya ini laki-laki masuk ke toko, penjualnya perempuan. Suasananya terbuka, ya enggak? Wong toko masa ada tertutup kan, ya toko ya tertutup. Ya kan? Ngenyang-ngenyang, apalagi kalau yang beli itu perempuan, Masya Allah ngenyange telung dino. Ya kan? Ngenyang itu kadang-kadang suwi, ya Tara? Ya? Boleh enggak nang pasar ngenyang? Akeh wong, ya? Oke, ada lapak di pasar, kios. Kiosnya bukan kios yang besar, kios yang kecil yang terbuka sekali. Penjualnya laki-laki. Sing teko sing tuku wong wedok, ngenyange pirang-pirang jam. Halal apa tidak? Ya halal lah ya. Lah ya ngomong sak jam wae kabeh wong ngomong halal, tapi begitu salam kok iso haram lho. Begitu ngomong assalamualaikum kok iso jadi haram. Tekon ndi? Ning ora usah salam ngenyang sak jam jadi halal, kan aneh. Hukum kayak gini itu kan aneh. Ya kan? Ngobrol oleh ning nek salam ora. Karena itu sebetulnya hukum seperti ini itu ya agak batas, rambu-rambunya itu tidak begitu jelas. Mana yang haram, mana yang tidak, maka orang harus mengukur dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya tidak apa-apa, terus kirim SMS atau kirim WA, nggak ada hubungan apa, tiba-tiba assalamualaikum. Apa ya munasabah kok tiba-tiba salam? Ini kan lebih membahayakan daripada misalnya nenggone toko terus sadurunge ngenyang apa? Assalamualaikum. Ana wong wedok dodol liwak nang pasar. Lalu kita datang, assalamualaikum, pinten Bu regane? Ya kan pantas toh ya. Walaupun satu sama satu. Tapi ana wong wedok mlaku-mlaku nenggone anu dhewean sepeda motor, ora ana apa-apa, tiba-tiba didatangi, assalamualaikum, wilujeng Bu, wilujeng Mbak. Bener kan ya? Ora ana munasabah itu tentu berbeda. Satu walaupun satu sama satu. Itu loh maksudnya ya. Maka para ahli fikih itu kalau misalnya perempuannya banyak itu tidak masalah. Kalau ini itu tidak bermasalah. Itu ya. Jadi orang harus mengukur dirinya sendiri, tapi pesannya jangan gampang-gampang tazkiyatun nafsi. Jangan gampang-gampang kalau saya itu kayaknya nggak ada fitnahnya. Itu kalimat sesuatu yang ini. Ya. Itu sama gregetannya dengan misalnya adalah bagaimana hukumnya perempuan keluar itu ya. Misalnya gini loh. Perempuan itu sebaiknya sholat di masjid apa di rumah? Orang jawabnya misalnya ya rata-rata jawaban fikih kan pasti itu di rumah. Ya kan?
Kenapa? Karena perempuan itu fitnah. Tapi begitu dia mengatakan fitnah seperti itu, tiba-tiba kalimat berikutnya, lah nek blonjo oleh itu ora? Oleh. Karena yang di rumah itu yang belanja biasanya laki-laki apa perempuan? Perempuan ya. Kalau belanja itu di mana? Di pasar ya. Kalau beli apa di mall. Nah, lama-lama itu norma yang terjadi itu jadi begini. Kalau perempuan itu di mall boleh, kalau perempuan itu di pasar itu boleh. Tapi kalau di masjid hukumnya tidak boleh, kan malah jadi aneh. Pasar ki tempatnya setan malah oleh, tapi kalau masjid tempatnya malaikat malah jadi tidak boleh, kan jadi hukumnya jadi aneh. Kalau ada suami, ada perempuan izin kepada suaminya, Mas izin badhe teng pundi Jumatan, kamu itu jangan sana, itu tidak bagus, di rumah aja. Tapi pamit badhe teng pundi, badhe teng pasar, oh enggak apa-apa kalau ke pasar. Sama-sama keluarnya, sama-sama ketemu laki-laki. Tapi kalau ke pasar jadi boleh, tapi kalau ke masjid tidak boleh. Padahal masjid ki tempatnya wong apik, nek teng pasar tempatnya wong akeh sing ora apik, kan gitu ya. Tapi kok jadi, makanya banyak yang kemudian memprotes gitu loh. Memprotes itu artinya secara fikih ya, ada madhab tertentu. Ya tentu itu madhab. Perempuan tidak sebaiknya tidak sholat di masjid, itu satu madhab. Tapi juga ada madhab yang perempuan itu juga sholat di masjid itu ya baik-baik saja. Salah satu alasannya itu seperti tadi itu. Karena logikanya podo-podo ngolai wong wedok metu. Tapi kenapa nek nang masjid ora oleh, tapi nek nang nggone pasar malah oleh? Itu kan aneh. Sama dengan tadi itu, kalau salam itu tidak boleh, tapi nek ngenyang sak jam oleh. Lah bedane apa salam karo ngenyang? Jadi kalau kamu datang terus ngenyang sak jam, niki pinten? Wah, sak jam ngenyang ora barbar. Kalau tidak salam hukumnya boleh. Tapi nek salam enggak boleh, bedane apa njejal? Ya kan? Kan jadi gimana gitu. Ya walhasil, tapi itu bukan berarti hendak mengatakan boleh sama sekali, ya bukan ya. Orang mengukur dirinya sendiri. Jadi kalau saya ditanya gitu misalnya, bagaimana sih hukumnya kalau misalnya datang kepada Pak penjual soto ya, penjual soto, penjual cilok, penjual cilok ya kan, penjual cilok ya kan, ya gitu. Terus banyak orang, pinten Pak, pinten iki gitu ya, nah gitu itu ya, ya pokoknya sebisa secukupnya, seininya gitu ya. Ya, tapi kalau ditanya kemudian bagaimana hukumnya salam, ya itu tadi. Orang harus mengukur dirinya sendiri, kalau memang tidak melahirkan fitnah, tidak melahirkan apa masalah ya itu ya. Terutama kalau itu terjadi tidak hanya satu dengan satu ya. Walau sallama ala jam'i niswatin wajib raddu ihdahunna. Itu artinya berarti laki-laki salam kepada sekelompok perempuan itu tidak bermasalah. Boleh ya, itu hukumnya apa? Boleh. Pokoknya yang penting tidak menimbulkan fitnah ya, kecuali itu menimbulkan fitnah. Ada gunjingan, ada apa gitu ya. Bapak-bapak dengan anak-anak tentu beda dengan remaja dengan remaja, mbah-mbah apalagi tentu itu berbeda. Idla yuksha, karena tidak dikhawatirkan apa fitnah dan fitnah, hina idzin alikani raddu ihdahunna. Wa kharajalan kejaba biqauli lan pengucapan ingsun ala jam'in apa alwahidu sapa wong suci. Faradu mongko utahe mangsule iku fardu ainin, iku fardu ain ali ngatasi wahid. Kalau salamnya itu kepada orang satu, tadi kan yang fardu kifayah yang ala jam'in. Tapi kalau yang disalami itu cuma orang satu, maka itu menjadi fardu ain. Walau kana lan senajan ono sapa al muslimu musallimu, sapa wong sing salam iku sobian iku bocah cilik mumayyizan ingkang mumayyiz. Wala budda lan ora kena ora.
cilik nyalami, ya gitu ya. Orang tua, ya orang tuanya itu hukumnya wajib menjawabi kalau dia sendirian. Wala butelan ora kena ora fil ibtidai ing dalam kawitan itu memulai salam. Warodilan jawab salam ora kena ora min rauf is-sauti sangka ngangkat swara. Biqadri ma kelawan kadar perkara yasul ingkang hasil bi iklan maupun as-sama'u apa mendengarkan al muhaqqaqu ingkang muhaqqaq. Ya jangan hanya di mulut, jangan hanya gerak bibir ya. Ya enggak perlu dijawab itu ya. Ya harus ada salam yang terdengar. Assalamualaikum ya. Walau fi thaqil sam'i lan senajan ing dalem wong kang abot pendengarane. Naam ya jere kaya ngono. Naam ya jere kaya mengkono tadi. Hukumnya harus mengangkat suara. In maro lamun lewat aling atase wong sarian hali cepat. Bihaitsu lam yablughu. Kelawan sekirane ora temekahu ing wong sing disalami gitu. In maro lamun lewat aling atase wong sing disalami. Sarian hali cepat. Orang yang memberi salam itu naik kendaraan sehingga berjalan cukup cepat. Lam yablugh ingkang ora tumekahu ing mengkono wong sing nyalami apa sautuhu suarane wong sing disalami ya. Lam yablughu sautuhu itu. Kalau dijawab itu tidak mungkin akan terdengar. Paladhi mengkote perkara yadharu ingkang pertelo. Apa alladhi kama qala kaya perkara kala ingkang ngendika ing masa pasyekhuna iku ana sak temene. Alladhi ana sak temene musallam alaihi orang yang disalami. Iku yalzamu wajib hu ing wong sing disalami apa arraddu apa njawabi bisalami kelawan salam. Arrafu apa arrafu apa bantarakan suara wasa'yuhu lan numandangi nenggone al-musallim. Tuna gitu ya, wasa'yu gitu ya. Tuna al-adwi ora kok mblayu khalfahu ing dalam gurine mengkono wong sing disalami. Wong sing nyalami, khalfahu ing dalam gurine wong sing nyalami. Ya wal hasil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ana wong mlaku-mlaku disalami karo numpak wong sing numpak kendaraan. Assalamualaikum. Ya sak wis ngono iku ya wis wong mbok tok endi carane jawab piye mbok bengoki ya ora. Ya nek kira-kira dibengoki sithik isek nyuara isek krungu ya dibantero. Waalaikumsalam. Ya tapi nek ujuk-ujuk ora krungu ya wis. Salam ya wis terpaksa ya hanya begini ya. Pokoknya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pada dasarnya itu yang menjawab itu mestinya ya kudu menjawab dengan suara yang bisa didengar oleh orang sing nyalami. Assalamualaikum. Ya jawabannya ya sekira orang yang nyalami itu krungu. Tapi kalau tidak bisa ya berusaha, tapi ya gimana lagi. Pokoknya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya piye meneh. Nang dhuwur podium sing di salami wong siji tok waduh, sing podium nggawa mic, antar. Assalamualaikum. Ya kono ya krungu lah, kono ora nggawa mic. Masa kan bau wong kok bayi antar ngono. Ya, gini. Waalaikumsalam ya.
ya sudah cukup ya, insya Allah itu sudah cukup ya, pakai mazhabnya Imam Romli kalau tidak salah. Imam Romli menyampaikan itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau sekiranya sulit untuk menyampaikan, sekira mendengarkan, ya yang penting orang yang disalami itu tahulah kalau dia sudah apa? Menjawab. Neng, kalau ditanya hukum dasarnya, itu harus orang yang menjawabi, menyampaikan dengan suara yang sekira dia itu dengar. Ya. Wa yajibu ittisalu ar-raddi bis-salami kattisali qabulil bai'i bi ijabihi. Lan wajib apa nyambunge jawaban bisalami kelawan salam. Nyambung tadi itu loh ya. Kalau ada orang 10 salaman, Assalamualaikum, dijawab kabeh jadi bisa dok. Waalaikumsalam satu kali untuk menjawab orang 10. Selama itu masih dianggap nyambung semuanya ya tidak masalah. Boleh satu salam untuk menjawab orang 10. Ya, tapi kalau sekiranya itu tidak nyambung, karena salamnya itu ada orang jelentek orang 40. Assalamualaikum, agar ketemu nah, assalamualaikum, gitu misalnya ya itu ya berarti tidak boleh jawabannya itu menunggu apa orang yang ke 40. Karena kalau menjawab nunggu 40 itu pasti yang pertama merasa dicuekin itu tadi, itu karena berarti tidak nyambung, salamnya itu tidak dianggap segera menjawab ya. Katisali qabulil ba'i, seperti nyambungnya qabulul ba' bi ijabihi kelawan ijabnya ba', qabul ba' bi tuka qabil tu. Nah, ketika jawab qabil tu itu harus segera, tidak boleh dipisah dengan pemisahan yang menurut uruf itu sudah dianggap tidak lagi nyambung antara ini dan itu. Ya, tapi Kanjeng Nabi itu pernah gini, Kanjeng Nabi itu qadil hajah. Kalau qadil hajah terus disalami karo wong. Ya ora dijawab. Setelah qadil hajah, Kanjeng Nabi terus marani, saya tadi qadil hajah. Dan saya tidak kepingin jawabi ya, itu kecuali dalam keadaan suci. Berarti Kanjeng Nabi jawabnya agak lama, ya. Jawabnya agak lama. Kenapa Kanjeng? Karena ketika disalami Kanjeng Nabi dalam keadaan apa? Qadil aja ya, walaupun tadi ya kalau ditanya hukumnya ya tidak wajib, karena yang wajib jawabi itu kalau salamnya adalah sunnah ya, kalau salamnya sunnah. Nah, salam kepada orang yang apa qadil hajah itu tidak sunat, maka sebetulnya ya tidak. Tapi kalau kemudian kalau Kanjeng Nabi kasusnya itu Kanjeng Nabi selesai terus bilang kepada orang itu Waalaikumsalam ya, menjawab. Nabi tetap menjawab tapi dengan jeda ya. Ada jedanya ketika menjawab itu ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.